Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat mind mapping tentang etika publik. Etika publik terdiri dari dua, yaitu bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, kemudian ada kode etik dan perilakunya. Kode etik berdasarkan perilakunya terbagi menjadi pentingnya etika dalam urusan publik, penggunaan kekuasaan kebijakan yang terbagi menjadi legitimasi kekuasaan, terus legitimasi ideologis, legitimasi etis. Lalu ada konflik kepentingan, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, terus pengerahan sumber daya publik yang kurang terabaikan, kemudian ada peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Lalu sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara, yaitu dalam PP nomor 11 tahun 1959, PP nomor 21 tahun 1975, PP nomor 30 tahun 1980, PP nomor 42 tahun 2004, PP nomor 53 tahun 2010, dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Pada bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, di dalam modul terdapat pengertian etika, pengertian kode etik, kemudian ada kode etik ASN yang terbagi menjadi pengertian kode etik ASN dan 12 kode etik ASN, di mana 12 kode etik ASN itu terdiri dari yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat dan tanpa tekanan. Contohnya dimulai dengan kata permisi, tolong, terima kasih. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang delapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan orang lain. Kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas dan status kekuasaan dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pengawas ASN. Sedangkan pada materi nilai-nilai dasar etika publik terdapat yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang NKRI 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara lanjut, tanggap, tepat, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang kesepuluh, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja karyawan. Ke-13, mendorong kesetaraan dan pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan. Kemudian, jika dilihat dari definisi dan lingkup etika publik, terdiri menjadi 4. Yang pertama, definisi etika publik. Yang kedua, teori-teori etika. Yang ketiga, aliran pemikiran etika. Yang keempat, prinsip-prinsip etika. Lalu, di fungsi dan dimensi etika publik terdapat mengapa etika publik penting. Dan pada tuntutan etika publik terdiri menjadi dimensi etika publik, di mana dimensi etika publik terdiri lagi menjadi kompetensi teknis, kompetensi leadership, dan kompetensi etika. Dan yang terakhir ialah perilaku pejabat publik yang terbagi menjadi standar etika publik dan area perubahan informasi birokrasi. Sampai di sini penjelasan tentang mind mapping yang saya buat. Terima kasih.